Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam ruang lingkup keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di episode kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang Kristen boleh melakukan tindakan bayi tabung. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Sebelum kita masuk untuk membahas mengenai persoalan ini, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya proses bayi tabung atau yang lebih dikenal sebagai IVF. IVF atau in vitro fertilization adalah proses penggabungan antara sel telur wanita atau ovum dengan sel sperma pria di laboratorium, bukan di dalam tubuh wanita. Pada saat telur sudah dibuahi oleh sperma dan menghasilkan embrio yang hidup, embrio tersebut kemudian dimasukkan dalam rahim perempuan sehingga bisa tumbuh berkembang seperti layaknya bayi lainnya. Proses ini bukanlah barang baru di Indonesia. Sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang menawarkan proses IVF ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan Kristenan, apakah ini diperbolehkan? Karena banyak orang Kristen yang merasa bahwa tindakan ini secara moral itu salah. Tapi di sisi lain, ada yang bilang juga bahwa tidak masalah. Nah, gimana menurut kalian? Untuk kali ini, saya akan berikan kesimpulannya di awal. Lalu setelah itu, saya akan jabarkan beberapa alasannya. Kalau menurut saya sendiri, proses bayi tabung itu pada prinsipnya tidaklah berlawanan dengan prinsip moral yang ada di dalam Alkitab. Karena pada dasarnya, proses bayi tabung itu hanyalah membantu pasangan suami dan juga istri yang tidak subur untuk mendapatkan berkat memiliki anak. Nah, pada hari ini, saya akan membahas 3 buah aspek. Di mana yang pertama adalah kenapa proses bayi tabung itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Aspek yang kedua adalah disclaimer terkait dengan proses bayi tabung itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk menjawab argumen yang kontra dengan bayi tabung. Nah, kita langsung bahas aspek yang pertama, yaitu adalah kenapa proses bayi tabung itu tidak berlawanan dengan Alkitab. Ketidaksuburan adalah salah satu sumber kesedihan yang mendalam, baik bagi suami ataupun juga istri. Ini terjadi di sepanjang sejarah manusia, tidak terkecuali di dalam Alkitab. Kita bisa melihat tokoh seperti Sarah yang tidak bisa memiliki anak hampir seumur hidupnya, sampai akhirnya dia bisa melahirkan Ishak. Istri Yakub, yaitu Rahel, juga kesulitan untuk memiliki anak. Hana, ibu dari Samuel, bahkan menangis pada Tuhan karena tidak bisa mempunyai anak. Dan masih banyak cerita lainnya. Dari semua cerita tersebut, ada satu benang merah yang bisa kita lihat, yaitu adalah bahwa mengatasi ketidaksuburan ataupun juga kemandulan adalah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa semua tokoh tersebut berhasil untuk hamil, dan itu adalah manifestasi daripada berkat Tuhan. Kita juga bisa melihat ayat yang memperkuat hal ini, semisal di Mazmur 113 ayat 9. Ia menganugerahkan anak-anak kepada istri yang mandul, menjadikan dia ibu yang berbahagia dan terhormat di rumahnya. Pujilah Tuhan. Atau di Mazmur 12 ayat 3. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Melihat daripada ayat-ayat yang tadi, kita menemukan bahwa mengatasi ketidaksuburan itu adalah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Ketidaksuburan itu bukanlah sesuatu yang normal. Itu adalah gangguan ataupun juga penyakit yang datang ke dunia ini akibat daripada dosa. Ketidaksuburan itu bukanlah rencana yang telah Tuhan siapkan kepada manusia pada mulanya. Hadirnya teknologi dan juga pengobatan modern yang mampu untuk mengatasi berbagai gangguan dan juga penyakit saat ini adalah sesuatu yang baik di mana kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Dari awal manusia diciptakan, salah satu misi kita adalah untuk menaklukkan bumi. Dan seluruh obat-obatan yang ada, itu berasal daripada sumber daya yang ada di bumi dan hikmat dari Tuhan untuk menciptakannya. Setelah kita mengetahui bahwa Alkitab tidak melarang mengenai proses bayi tabung ini, bukan berarti kita bisa melakukan proses ini suka-suka kita. Menurut saya, kita harus mengetahui batasan yang benar dalam melakukan proses bayi tabung ini sebagai orang Kristen. Dan berikut adalah batasan-batasannya.
Praktik yang sering terjadi adalah umumnya pada proses bayi tabung. Dilakukan 3-4 pembuahan antara sel telur dan sel sperma, lalu dicoba untuk dimasukkan ke rahim wanita satu persatu. Apabila embrio pertama telah berhasil, sisa embrionya bisa disimpan dengan batas waktu 4-5 tahun. Apabila tidak digunakan, maka embrio ini akan dibuang. Proses seperti inilah yang menurut saya salah, karena saya percaya bahwa kita harus memperlakukan embrio tersebut sebagai manusia sejak pembuahan terjadi. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa sejak di kandungan, Tuhan telah memelihara kita. Mazmur 139 ayat 13 berkata bahwa Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Oleh karena itu, menurut saya, proses bayi tabung ini boleh dilakukan asal tidak ada embrio yang mati ataupun juga dihancurkan selama proses dilakukan. Ini adalah suatu batasan yang penting, terutama di zaman sekarang, di mana banyak orang yang bisa memiliki anak sebelum menikah, ataupun juga menikah, tapi bukan dari pasangan pria dan juga wanita. Jelas kita lihat, kalau dari ayat-ayat Alkitab yang tadi kita baca, bahwa yang berkenan di mana Tuhan adalah lahirnya keturunan dari hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Tidak di luar itu, tidak di luar pernikahan, tidak di luar hubungan pria dan wanita. Setelah kita mengerti batasan-batasan di dalam proses IVF ataupun juga bayi tabung ini, mari kita lihat argumen-argumen yang kontra terhadap hal ini. Ada orang-orang yang menganggap bahwa hal ini salah karena tidak melalui proses alami ataupun juga natural. Nah, menurut saya, kata kunci di sini adalah apakah yang dimaksud dengan alami? Bukankah pelatihan IVF itu semuanya berasal daripada sumber daya yang Tuhan taruh di bumi ini? Bukankah hikmat dan pengetahuan yang dimiliki oleh para peneliti itu juga berasal daripada Tuhan? Atau kita pakai analogi, semisal ada seorang wanita yang pakai termometer untuk mengecek suhu tubuhnya setiap hari untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk berhubungan dengan suaminya agar lebih mudah hamil. Apakah ini termasuk tidak alami karena menggunakan termometer untuk membantu kehamilan? Tentu tidak, bukan? Karena termometer adalah bagian dari produk yang berasal dari alam yang Tuhan ciptakan. Sama halnya dengan obat-obatan yang membantu kesuburan atau penyakit lainnya. Apakah kita harus menolak semua itu? Argumen ini berkata bahwa Tuhan menciptakan seks untuk merekatkan hubungan antara suami dan juga istri, serta tentunya untuk menghasilkan anak. Tetapi, bayi tabung itu memisahkan kedua hal ini. Well, ini secara logika masuk akal banget. Tapi tunggu sampai kita tanya kepada pasangan yang memiliki gangguan kehamilan. Mereka akan berkata bahwa seks dan kehamilan itu nggak ada hubungannya. Mereka sudah berhubungan seks puluhan atau bahkan ratusan kali. Tapi masalahnya adalah di kehamilannya. Menurut mereka, yang memisahkan mereka antara seks dan kehamilan adalah ketidaksuburan. Dan hal inilah yang coba dibantu melalui IVF atau bayi tabung. Banyak daripada pasangan yang tidak subur, mereka punya hubungan yang bahagia dan normal. Namun karena beberapa alasan medis, mereka tidak bisa mempunyai anak. Dan seringkali, hal inilah yang justru membuat mereka frustasi dan mengganggu hubungan mereka. Plus, kita tidak melihat bahwa ada ayat dalam Alkitab yang menuliskan bahwa kehamilan itu harus hanya melalui hubungan seksual saja. Tapi sebaliknya, kita melihat banyak ayat yang mengajarkan bahwa berkat dari datangnya keturunan ataupun juga rasa syukur kepada Tuhan saat kita berhasil mengatasi ketidaksuburan itu dan banyak hal lainnya. Betul, kisah mengenai tokoh Alkitab menggunakan proses bayi tabung ataupun juga inseminasi itu tidak ada. Sederhananya, karena memang belum ada pada zaman itu. Kalau kita mau berpegang bahwa hal ini salah karena itu tidak ada di dalam Alkitab, maka artinya kita juga tidak boleh pakai mobil, internet, handphone, atau bahkan kacamata. Karena itu juga tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi kesimpulannya, menurut saya orang Kristen boleh saja untuk melakukan proses bayi tabung atau juga IVF ini. Karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan Alkitab, asalkan dilakukan dengan batasan yang benar. By the way, saya nggak sedang promosi mengenai bayi tabung ya. Saya sendiri pun belum pernah melakukan proses ini. Dan saya pun
tidak mengendorse bayi tabung harus dilakukan oleh setiap pasangan yang memiliki gangguan kehamilan. Menurut saya, semua pilihan itu ada di tangan kalian. Mau kalian menunggu dan mencoba terus, ataupun juga kalian mau melakukan IVF, itu semua dari tangan kalian. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, apabila kalian memutuskan untuk melakukan IVF, itu tidak perlu dilakukan dengan perasaan yang bersalah. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.